serukan hidup saya yang lama digugurkan, gitu ya. Itu mungkin belum terjadi di alam fisik, tapi sudah terjadi di alam roh. Itulah firman sangat berkuasa, hamba Tuhan yang diurapi itu yang membaptis kita. Jadi karena sudah terjadi di alam roh, makanya terjadi di alam fisik. Karena hidup yang lama kita sudah dikuburkan, kita bangkitkan. Itu kata-kata firman setiap kali baptisan dan Pak Gembala kan, hidup yang lama dikuburkan, kan? Romannya terus dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Itu sudah diucapkan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah Yesus yang ada di dalam hamba Tuhan. Yang dia ucapkan itu firman. Firman itu Yesus sendiri yang kita nggak pernah pelong, kita nggak tahu, tapi itu tetap terjadi karena sudah terjadi di alam roh, makanya terjadi di alam fisik. Kemudian itu setelah saya menikah, setelah saya punya anak, kurang lebih dari baptisan sampai ke itu berarti kurang lebih 30 tahun lebih. 30 tahun lebih baru saya bertemu dengan kasih Bapa di zaman lahir baru. Makanya saya bilang semuanya harus lahir baru. Kalau tidak tercatat di dalam buku kehidupan, pasti akan dibuang ke lautan api. Bahkan saya sudah kasih tahu cara saya dilahirkan baru dan simpel. Saya hanya baca firman berulang-ulang, berlutut. Ya, saya punya sikap hati seperti anak kecil. Benar firman Tuhan benar ya. Jika engkau tidak menjadi seperti anak kecil ini dan bertobat, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi saya cuma baca aja, menghafal 1 hari, 2 hari, 3 hari traktat penginjilan. Jadi dengan niat untuk menginjil anak kecil, anak TK ya, atau anak SD. Dan saya hafal itulah firman itu berkuasa. Ya, tiba-tiba kan Roh Kudus jamah saya. Waktu Roh Kudus jamah kan saya insaf. Waktu Roh Kudus jamah, kita harus insaf. Setiap kali penyembahan kan Roh Kudus mengalir di ibadah kita. Kita harus insaf, kita ini manusia yang berdosa. Dan kita mengakui dosa itu. Jadi saya doa terima Tuhan Yesus, tiba-tiba saya berlutut, tiba-tiba saya menangis. Inilah lahir baru asli itu yang ini, saudara. Sebelumnya saya nggak pernah alami, saya berlutut. Saya mengakui semua dosa saya dari saya kecil sampai saya besar. Ya, saya akui semuanya. Tiba-tiba ada yang keluar dari diri saya tidak tahu apa itu. Berarti itulah roh maut, roh neraka itu, saudara. Roh alam maut. Ya, meskipun masih hidup di bumi, saya pasti sudah ada di alam maut. Saya ada di alam maut. Ya, tapi Tuhan sudah memindahkan saya. Ya, jadi saya mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup saya. Jadi sejak dulu sampai hari ini doa saya tetap sama. Saya doakan semua keluarga saya, anak saya mengalami kelahiran baru dan harus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi tujuan dari umur 18 tahun juga saya sudah baca buku kesaksian surga neraka sampai hari ini. Ya, kalau sekolah STT teologi itu sudah 3 STT saya ikutin. Kalau sekolah teologi, Bible School, sekolah doa, inner healing itu berapa periode saya sudah ikut. Bible study di gereja saya sudah ikut berapa periode. Sekolah Alkitab saya sudah, semakin saya tahu ternyata semakin banyak yang saya tidak tahu. Setelah saya pelajari ternyata saya tahu kalau saya ini bodoh. Saya tidak tahu apa-apa. Dan semakin banyak yang saya tidak tahu dibukakan. Ya, jadi teruslah belajar, teruslah belajar. Sekalipun saya bukan pengkhotbah kan, saya kan hanya senang aja ikut. Ya, itu untuk membangun inner man saudara, manusia rohani saudara. Tidak perlu dulu kejar itu enggak, itu dia dulu bangun. Semua kegiatan ibadah diikuti. Itu untuk membangun rohmu. Ya, dan harus inner healing. Ya, begitu saudara. Dulu waktu saya masih remaja ada WL yang ada si Hobbit, ya, suka WL, suka khotbah di Batam, masih muda, tampan lagi pula. Ya sering kakak yang di Batam, saya terkagum-kagum lagu-lagunya itu hati, pujian penyembahan. Ya saudara, wah sangat memberkati keliling Indonesia KKR. Ya, kemudian berapa lama kemudian setelah dia sudah tua, anaknya sudah lajang, udah jadi artis terkenal, ya, dia tinggalkan istrinya, dia ceraikan istrinya, dia nikah sama pelakor yang sudah bercerai, dia tinggalkan semuanya hanya gara-gara pelakor yang mengungsi di satu pulau yang ada Pulau Bali, ya.
Jadi saudara, itu yang kata Paulus, ya, tidak menjaga diri sendiri, ya. Jadi kita tidak bisa salahkan orang. Berarti mungkin belum kuat, sudah langsung terkenal. Itu tidak Alkitabiah, karena yang Alkitab itu semua murid jadi murid Yesus. Ya, mereka bukan jadi pendeta, WA Sinar, pemusik, ketua ini apa, itu belum ada. Itu hanya jadi murid Yesus. Murid Yesus, ya, itu yang penting. Ya, 120, mungkin dulu 1.500, 300, bisa 120 murid selama 3,5 tahun ikut Yesus menyangkal diri. Itu kalau kita lihat di Lukas 8, itu perempuan-perempuan yang sudah diusir setan-setannya. Lukas 8, Maria istri Kusa, Yohana, ya, Yohana istri Kusa, Maria Magdalena, dan banyak perempuan lain yang sudah dibebaskan dari roh jahat, udah dilepaskan setan-setan yang udah diusir keluar, dan mereka jadi murid Yesus perempuan. Itu di Matius 4, Lukas 8, dan pria-prianya jadi murid Yesus, perempuan-perempuan juga jadi murid Yesus. Kemanapun Yesus ibadah, pelayanan mereka ikut, baik di rumah maupun di gereja maupun di jalan-jalan. Itu baru murid, itu baru anak rohani, ya kan? Setelah sudah cukup kuat, mereka diurapi, baru mereka bisa mandiri, dipimpin oleh Roh Kudus langsung untuk memuridkan orang lain. Jadi itu tidak ada. Coba lihat, buka dari awal pelayanan Yesus semuanya murid, ya. Jadi biarlah saudara terus berdoa supaya saudara dibukakan, ya. Jadi tujuan kita dimuridkan supaya saudara bisa memuridkan orang lain, ya. Jadi tujuan pemuridan ini adalah supaya setiap nanti anggota yang kita layani, yang kita muridkan, gitu ya, supaya nanti mereka menjadi teladan. Katakan menjadi teladan. Ya, supaya orang lain yang kita ajar, kita layani itu menjadi teladan. Pasti kita dulu harus jadi teladan. Oke. Yang kedua, supaya member-member yang akan kita layani itu bisa nanti keluarga saudara atau siapapun yang saudara layani, saudara muridkan, supaya nanti mereka bisa menjadi teladan bagi Kristus, bagi gereja ini. Supaya nanti anggota yang kita layani mereka bisa menjadi teladan di gereja ini dulu, di tengah keluarganya atau di lingkungannya, menjadi teladan seperti Yesus. Ya. Yang kedua, supaya orang yang kita layani, kita muridkan ini memiliki disiplin. Katakan memiliki disiplin. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya anggota yang kita layani memiliki loyalitas. Katakan loyalitas. Ya, kalau saudara datang malam ini, saudara loyal. Ada setiap acara ibadah di tempat ini, saudara datang, saudara mendukung, itu saudara loyal. Seperti itu nanti saudara muridkan orang lain sampai dia loyal kepada Kristus, pada gereja Tuhan di tempat ini. Ya. Terus yang berikutnya, supaya mereka berintegritas. Katakan berintegritas. Ya, itu ya 1, 2, 3, 4. Baru berikutnya, supaya nanti mereka bisa mengkoordinir. Katakan bisa mengkoordinir. Supaya mereka berperan fungsional. Katakan berperan fungsional. Ya, ini banyak ya saudara. Terus supaya mereka menjadi motivator. Menjadi motivator. Ya, supaya nanti semua member itu menjadi motivator bagi timnya, bagi anggotanya, bagi keluarganya ya. Kemudian di situ dikatakan supaya semuanya tetap semangat dan maju bagi Tuhan. 2, 3. Supaya semangat dan maju bagi Tuhan. Banyak amat ya saudara yang kesaudara Tuhan. Terus kemudian disiplin mulai dari yang kecil. Iya. Terus memiliki komitmen total. Memiliki ketaatan yang rela. Ikhlas. Disiplin hadir. Ya. Cukup banyak ya saudara yang kesaudara Tuhan ya. Ya, karena ini murid kan. Murid itu tak membleng-membleng, ya. Murid Tuhan Yesus ya, murid gereja. Sampai nanti orang-orang yang kita layani bukan hanya percaya Yesus saudara,
bukan cuma percaya terima Yesus beserta kematian, tidak, itu masih lautan api. Sampai nanti mereka menjadi seperti ini yang kita baca tadi, sampai mereka jadi murid Kristus yang setia. Karena Lukas pasalnya yang ke-10, murid-murid itulah yang namanya tercatat di surga. Ya, itu jelas ya, Lukas 10, jangan kau bersukacita kalau setan-setan itu tunduk kepada engkau. Ya, usir setan-setan dulu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Itu, jadi semuanya harus sampai di level itu. Makanya itu kan Lukas. Jadi tapi di dalam pelayanan, kalau Paulus dia katakan, selain aku melayani, tetapi aku menjaga diriku sendiri. Jangan sampai nanti aku melayani, aku sendiri ditolak. Jadi kenapa banyak orang dibuang ke neraka? Dia nggak sadar, gitu ya, dia tidak menjaga hatinya. Jadi saya katakan kepada anak-anak saya, tidak boleh lihat kekurangan orang, ya. Karena saya katakan lagi, ada di sini suami istri yang sangat cinta Tuhan, di kesaksiannya di YouTube, kesaksiannya ya, dia sudah bisa melayani jiwa-jiwa, dia sudah bisa menangkan jiwa-jiwa sampai jiwa-jiwa itu menerima Yesus Kristus. Sangat cinta Tuhan, masih muda, anaknya masih kecil atau sudah besar, ya, melayani cinta Tuhan. Di tengah perjalanan dia bersahabat, ya mungkin bersahabat di kantor, bersahabat di konser, atau bersahabat dengan siapanya, gitu ya. Tiba-tiba katanya dia bisa jatuh dalam dosa perzinahan dengan perempuan. Dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan perempuan, saudara, ya. Jadi di mana celahnya? Makanya kan kalau kita tidak jaga hati, tidak jaga diri, ya pasti jatuh. Dan untuk dia kembali kepada Tuhan itu begitu susah dan sulit ya. Dia sendiri harus, saya tidak tahu kayak mana, pokoknya dia bayar harga lah, gitu ya. Jadi memang begitu, ya, saudara yang kita, makanya saya bilang kita harus kuat dulu fondasi kita, ya. Kita harus kuat dulu, ya. Seperti Petrus kan, dia harus kuat dulu. 120 ini kan sehati. Hanya cukup satu orang saja buka mulut, khotbah, 3.000 jiwa selamat. Tapi kan bayar harganya 3,5 tahun. Tinggalkan semuanya, ikuti Yesus. Untuk kita menuai jiwa-jiwa yang diselamatkan di jamaah Roh Kudus itu, mungkin nanti keluarga kita, teman-teman kita harus bayar harga, taat dan setia seperti murid Yesus. Jadi kalau 3.000 orang itu, termasuk keluarga besar kita dan Yudea kita, betapa bangganya ya. Di surga rumah kita udah segede apa. Itu goalnya saudara. Jadi untuk sampai goalnya di sana, betapa mereka harus bayar harga jadi murid Yesus. Nah begitu, ya, saudara yang sedang Tuhan. Jadi kasus yang tadi itu yang WL pengkhotbah itu, setelah dia sudah tua sekarang ini, dia bersaksi, semuanya menghujat saya waktu saya jatuh di dalam dosa, semuanya menghina saya. Tapi semuanya bilang mengutuklah pasti anakku begini begitu, dia sampaikan di kesaksiannya lagi di YouTube. Terima kasih buat gereja GSJS yang gereja 1 jam saja yang menerima saya apa adanya. Saya langsung komen, Anda tidak perlu bersaksi. Untuk apa dia bersaksi? Dia masih sama pelakor. Saya katakan kembali sama istrimu, minta maaf, berdamai sama anak, minta maaf, berdamai. Baru istri yang sekarang tinggalkan Anda. Ya, berdamai bersatu, tidak perlu berhubungan, saya sudah tua. Ya, minta ampun, minta maaf pada istri dan anak, dan istri dan anak harus mengampuni. Jadi tidak perlu bersaksi, tidak perlu, karena semua yang komen-komenkan, gitu ya. Kembali pada istriku, ya, sebelum nafas dicabut, berdamai. Saya langsung katakan, ya, waktu kami PHT, mami saya cerita, banyak ya, diawali dengan roh jatuh. Ada hamba Tuhan, dia kasusnya kayak gitu juga, jatuh sama pelakor, tinggalkan gereja, istri dan anak-anak. Ya, jadi waktu dia masa tuanya dia disiksa iblis, sakit parah ya, dia bisa sembuh. Tapi dia mungkin masih mau berdamai kepada Tuhan, saya tidak tahu. Dia dari Jakarta, dia datang ke Batam. Waktu dulu dia pernah menjadi ketua atau apa, mungkin dia pernah salah kata-katanya di belakang, atau pernah berbuat sesuatu yang tidak baik bagi pekerjaan Tuhan yang dilayani oleh papi saya sebagai hamba Tuhan gembala. Dia berdamai, saudara, dia minta maaf pada papi saya dan papi saya. Ya,
Kalau mau mati itu kan semua setan buka semua dosa kita. Makanya kan setiap pengajian sini saudara bereskan minta ampun dosa, bereskan sama gereja gembala atau siapa saja yang sudah mati itu udah mau diterkam setan, baru saudara mau bereskan. Terus dia datang lagi ke gerejanya, ke gereja awal di mana dia pernah melayani, minta maaf sama jemaat. Mungkin dia cari lagi istri dan anak-anaknya. Itu kan sudah mau mati. Jadi makanya saya kasih tahu itu di situ di chatting itu. Ya, nggak usah bersaksi. Ya, tunjukkanlah buah pertobatanmu kepada Tuhan. Matius 3. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, saudara harus beritakan pertobatan kepada siapa saja. Makanya saya sudah bilang sekarang ini berdamai, bukan mati-mati udah langsung dibakar seperti Lukas 16. Dia nggak taat. Baru dia suruh pendeta, tolong dulu ya kirim orang ke keluarga saya untuk diperingati keluarga saya ini dengan sungguh-sungguh supaya mereka bertobat. Katakan bertobat. Bertobatnya dari sekarang, bukan nanti. Ya, jangan nanti dia sudah mau mati, saudara panggil pendeta, nggak boleh. Dari awal, dari dulu sekarang bertobat setiap hari. Ya, begitu saudara Tuhan ya. Haleluya, sudah waktu. Oke, ya. Kerajaan Allah ya. Mungkin saudara nanti sudah baca, sudah isi, nanti tinggal disaringkan di komunitas masing-masing ya. Yang pertama, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Itu Zakaria. Yang kedua, kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di surga. Ini setiap hari harus didoakan. Ya. Kemudian yang ketiga, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran satu, damai sejahtera dua, sukacita oleh Roh Kudus. Garis bawah, katakan oleh Roh Kudus. Ya, kan? Percuma saja kalau keliling-keliling gereja yang kasih sukacita, damai sejahtera, sukacita itu Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Masih banyak orang nggak ngerti nih ya, Roh Kudus, ya. Waktu kita beribadah bersekutu Roh Kudus. Ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan, ya Roh Kudus tidak berkenan. Tidak mungkin saudara ada peace di hati saudara kalau saudara tidak taat. Ya, tidak ada satupun manusia bisa membohongi dirinya sendiri, hati nuraninya, dan bahkan membohongi firman gak bisa. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Makanya kalau dia tidak taat, banyak kan dia Tuhan Yesus kasih dia kesempatan. Waktu mungkin dia mati suri, dia bisa lihat surga, bahkan bisa masuk surga. Dia nggak betah di surga, ya, karena dia belum berbuat apa-apa. Kamu belum bisa tinggal di sini, kamu harus kembali ke bumi, harus bekerja dulu menghasilkan buah yang baik. Bahkan dia sendiri tidak betah karena surga itu sangat suci, ya, itu sangat menyiksa, ya. Apakah saya pernah mengalami? Saya pernah mengalaminya. Nanti saya kasih tahu, ya. Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kerajaan Allah. Oke, kemudian rancangan Allah atas manusia. Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Jadi kita ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan harus mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Apapun yang kita lakukan di gereja ini, baik kita melayani mimbar maupun jemaat di tempat ini, ya, kita harus mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Jangan main-main. Di sini ada tabut Allah. Berani lawan langsung mati. Coba lihat itu kitab Perjanjian Lama, tabut Allah. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu kami menyembah, Tuhan bilang di sini ada tabut Allah. Ya, siapa berani pegang langsung mati. Ya. Pekerjaan Tuhan di sini dimulai waktu omanya dapat penglihatan, ada begitu banyak anak-anak. Makanya omanya tanam uang di sini agar anak-anak itu mendengar kabar baik. Itu banyak ratusan anak-anak. Jadi Tuhan sendiri, itu visi Tuhan. Baru beberapa tahun saya baru tinggal di sini, saya juga dapat visi. Saya dapat visi banyak orang yang sedang menuju ke gereja. Begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Itu seperti Tuhan sendiri akan kerjakan oleh gerejanya, apostolnya, prophetnya, teachernya, preachernya, pastornya, saksi-saksinya. Ya, begitu banyak. Ya, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Saya pikir, saya nggak ngerti ya, itu kapan terjadi? Nggak mungkin lah gereja GPPS Blessing ya. Setelah semakin dibuka kan itu pekerjaan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan melalui jiwa-jiwa itu melalui gereja-gerejanya. Mungkin saat ini onsite ataupun online. Itu visinya Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Jadi kita harus sungguh-sungguh komitmen. Ya, dulu ada laki-laki marga S, dia dari gereja tetangga dia pindah ke sini. Oke, baru 1 tahun 2 tahun. Dia sendiri yang lihat dirinya jadi WL di sini, ya. Dia ada main sebentar di sini. Kalau memang kau sudah lihat di sini kau jadi WL, ya kau lakukanlah. Berarti Tuhan panggil kau tertanam di sini, ya. Nggak lama kemudian dia pindah lagi ke tempat lain, ya. Terus terakhir lagi dia tinggalkan istrinya. Udah nikah dia tinggalkan istrinya, dia jadi pendeta di Medan, langsung mati saudara. Ya, langsung mati saudara yang dari sedang Tuhan. Itu orangnya baik loh saudara. Ya, saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Saya sudah bujuk-bujuk. Ya, emang itu manusia itu dikasih gedang bebas. Jadi tindakan kita tuh harus memuliakan nama Tuhan. Makanya kalau ada yang nggak beres itu saya nggak cerita tentang inner healing kepada dia ya. Saya nggak cerita inner healing kayak gitu. Apa saya tertutup atau bagaimana saya tidak tahu lah ya. Jadi, oke, sekarang kita ke bagian C ya, pemberontakan iblis ya. Kita itu sudah selesai ya. Pemberontakan iblis C. Baru yang D kan manusia jatuh ke dalam dosa ya. Mungkin saudara sudah isi ya. Sekarang kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Pemberontakan iblis 1. Iblis semula adalah salah satu malaikat utama di surga. Ini pelayan altar yang maha kudus, pelayan Tuhan sendiri ya saudara. Ya, ini belum ada manusia. Jadi ini di sekolah 2 juga saya belajarnya ini ya saudara. Ternyata pemuritan modul GPPS ini juga sama ya. Supaya membuktikan kalau kita ibadah raya, ibadah KKR, penyembuhan dan semua ibadah KKR, penyembuhan, ibadah umum itu pertumbuhan rohani kita 0 sampai 10%. 0 sampai 10% ya, ibadah apapun ya, KKR yang berapa ya, itu semuanya firman Tuhannya, pengajarannya itu untuk pertumbuhan rohani kita itu sangat baik, kita harus ikutin juga. Dan pertumbuhan rohaninya 0 sampai 10%. Ibadah apapun ya, baik ibadah raya, umum atau apa, tapi kalau ibadah pemuritan seperti ini, itu pertumbuhan rohaninya 0 sampai 50%. Karena kan betul-betul materi pemuritan itu 0 sampai 50%. Setelah pemuritan selesai, dilanjut lagi mentor one by one, itu nanti di atas 50%. Ditambah lagi dia sendiri bayar harga seperti yang saya bilang tadi, bla 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 bla, itu nanti 100% pertumbuhan rohani supaya kuat. Semuanya sumbernya dari firman dan Roh Kudus. Ya, saudara yang kita Tuhan. Oke, kita akan buka Yesaya 28. Iblis semula adalah salah satu malaikat utama di surga. Ya, dia tidak tahu. Yesaya 28 ayat 11 sampai 15. Nubuatan melawan Raja Tirus. Kita baca dari ayat 1. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2 bersama-sama. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Ya, inilah orang yang isinya ini bukan Yesus ya. Fokusnya hanya ini ya, ini yang dia lakukan. Firman Tuhan yang mencatat ya, sangat pintar dan kaya raya, berhasil dalam bisnis, semua bisnis trading ya, sehingga hatinya menjadi tinggi hati. Jadi ini loh barisan Lucifer menurut Alkitab yang ditulis oleh Yeskiel, begitu ya. Terus ayat yang kelima 23. Karena engkau sangat pandai berdagang, berbisnis, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Ya, inilah
Ya, ada yang orang semakin kaya dia semakin rendah hati. Coba saudara cari dia kenalkan sama Bapak Juta, sama Bapak Siana, ya. Oke, gitu ya. Pasti dia. Haleluya. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, ayat yang ke-7, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan membunuh sepedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan sembaranganmu dinajiskan. Ayat yang ke-8, engkau diturunkan ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Ayat yang ke-9, engkau masih mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah, padahal terhadap kuasa beri kamu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Jadi Allah sendiri yang mengirim seorang pembunuh untuk membunuh dia, karena hatinya ketika dia sudah kaya, dia menyamakan dirinya dengan Allah, saking kayanya dia dalam berbisnis. Jadi Tuhan sendiri yang mengirim seorang pembunuh kepada dia, karena hatinya menempatkan diri. Jadi kalau kita tidak tunduk mengabdi menyembah Yesus, kita akan menyembah diri sendiri. Makanya Rasul Paulus katakan kita harus menjaga diri kita sendiri, karena Tuhan yang menilai hati kita. Jadi kita dengan ini, firman ini menyelidiki hati kita, firman ini mengajar kita. Jadi firman Bible yang mengajar kita. Ya, kalau kita sudah diberkati, siapa Yesusnya, siapa di hati kita? Kalau ini kan akhirnya Tuhan yang mengirim seorang pembunuh untuk membunuh dia. Setelah dia mati, baru Tuhan bilang, masih bisa nih kau bilang kau Tuhan, sama pembunuhmu aja kau gak bisa apa-apa gitu. Tuhan sangat marah dengan orang-orang. Ada banyak orang yang sudah kaya raya, mereka tidak sadar mereka sudah melakukan seperti yang dilakukan Raja Tirus ini. Isinya siapa? Ya, ini ayat ini mengajarnya. Kemudian kita akan baca sesuai modul GPPS ayat yang 11, nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Ayat 11:23, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah, sangat cantik. Ya, baru ayat 13:23, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata virus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tataannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kalau kita pelayan Tuhan mimbar saat ini hanya suruh pakai baju putih-putih atau baju putih hitam, ya, hanya itu. Tapi kalau di surga Tuhan itu sangat baik, sangat kaya, sangat elegan, sehingga bajunya aja penuh dengan batu permata ini. Tinggal di Taman Eden yang semuanya batu-batu berlian yang sangat indah. Ini taman yang Tuhan siapkan untuk pelayan-pelayannya tinggi, pelayan-pelayan yang maha tinggi, saudara. Kurang baik apalah Bapa di surga itu kepada hamba-hambanya yang dia ciptakan, pelayan-pelayan altar mimbar itu, ya. Dan dia ini mendapatkan posisi yang paling tinggi daripada mungkin triliunan malaikat yang ada. Yang tinggi-tinggi itu kan Gabriel, Mikael, dan ini saudara, ya, inilah Tuhan kita itu, sang pencipta itu, ya. Kemudian kursi tatahannya dari emas, kurang apa lagi baiknya, ya. Ayat yang ke-14, 23, kuberikan tempatmu dekat Kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Dia ada di gunung kudus Allah. Kemarin firman Tuhan bulan lalu, Mazmur 24, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Allah, ya. Manusia di bumi masih boleh naik ke sana, ya. Yang bersih tangannya, yang suci hatinya. Katakan bersih tangan, suci hati. Bersih tangan, suci hati. Iya. Jadi kalau ada yang kayak gini, silakan saudara bereskan. Karena Alkitab ini sudah membuka, firman ini sudah membuka hati kita. Selidiki aku. Ya, mari. Sekarang firman Tuhan sudah membuka isi hati kita apa. Dari firman ini kita bisa bercermin, ya. Baru ayat yang ke-15, 23, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Sejak lahir baru kita tidak bercela. Mungkin dulu kita masih anak, kita tidak bercela.
dia ini tidak bercela. Sampai suatu hari Tuhan melihat hatinya ada kecurangan. Katakan ada kecurangan. Dia belum berbuat, dia belum ngomong, dia belum kumpulkan sepertiga triliun malaikat, dia belum berbuat ya. Ini masih dari dirinya sendiri. Itu sudah dicatat Alkitab, sudah dicatat oleh Tuhan di Alkitab. Lihat itu, Tuhan itu yang maha tahu ya. Dia belum kongko-kongko sama kawannya, masih dirinya sendiri. Sudah ada kecurangan di hatinya, sudah dicatat oleh Alkitab. Jadi Yehezkiel ini hanya tinggal menyalin. Jadi kita tahu Tuhan itu seperti apa, maha tahu setiap orang. Oke, ya. Jadi Alkitab ini sangat jelas ya. Sampai terdapat kecurangan ini, hatinya sudah ada curang, sudah dicatat Tuhan. Apakah Tuhan langsung tegur? Tidak. Apakah saat itu Tuhan langsung buang? Belum. Karena dia maha pengasih, maha penyayang. Siapa tahu dia mau bertobat. Karena dia seorang Bapa, dia adalah Bapa yang penuh kasih dan sayang. Ya, dari Alkitab kita mengenal siapa Tuhan itu. Oke, ternyata dia di sana itu ada bisnis, proyek. Selain dia melayani, ada bisnis, ada teman untuk kongko-kongko, ada banyak proyeknya di kerajaan surga. Dari mana kita tahu? Ya dari Alkitab. Haleluya. Kita baca ayat yang ke-16, 23. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Ini kurun waktu yang bermiliar-miliar tahun terjadi di sana. Sebelum ada Adam dan Hawa, ada perdagangan, ada trading, ada bisnis, ada proyek-proyek yang sangat besar di kerajaan surga itu. Kalau Eden saja lebih besar dari planet-planet universal yang ada di bumi, itu Edennya. Apalagi kerajaan surga tidak terjangkau. Ya, ternyata di sana selain pelayanan ada proyek-proyek kerajaan surga yang dikerjakan oleh malaikat-malaikat. Dengan dagangmu, bisnismu ya. Ya nanti tanya aja sama Tuhan, apa sih yang dikerjakan proyek-proyek di sana. Ternyata dalam berbisnis itu, ternyata dia sudah banyak melakukan dosa, pelanggaran, kesalahan. Ya, engkau penuh dengan kekerasan hati, kesombongan, tinggi hati. Segala macam dosanya sudah ada di sana dan sudah dicatat di dalam Alkitab. Ya, karena dilihat bukan semakin baik semakin jahat, semakin banyak dosanya di surga. Ya, yang maha suci, yang dia diciptakan maha suci. Akhirnya apa yang terjadi? Ayatnya di situ dikatakan, maka dari kata maka kita buat. Kita baca 2-3. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Jadi dia ini sudah dibinasakan dari sana, dia sudah dihancurkan oleh kerub. Jadi dia tidak tahu. Nanti kalau kita udah tahu Alkitab, setiap kali kita dengar ini sumbernya dari apa? Hati ini sumbernya Yesus atau Lucifer. Dari firman kita tahu, setiap orang pun kita tahu. Makanya saya sudah lama tahu, karena saya sudah diajar ini di sekolah doa. Dari 10 tahun yang lalu saya sudah diajar sekolah doa. Ya, karena hati saya sudah curang. Ya, saya main tapi hati saya sudah tawar. Karena ini pernah pengalaman memberontak. Jadi saya sudah tawar hati. Ya, saya udah rasa nggak enak lah mau melayani Tuhan ya. Saya mau cari tempat lain. Tuhan tahu hati saya sudah mulai curang. Makanya saya dikirim 2 orang teman saya, suruh saya pergi sana ikut sekolah doa. Setelah saya ikut sekolah doa, ya saya dipulihkan. Saya tahu sumber-sumbernya dan saya nggak curang-curang lagi. Tuhan tahu ya. Belum berbuat, dia sudah tahu. Jadi 6 bulan saya ikut sekolah doa itu, pelajarannya ini saudara, ini ya. Jadi saya ya kayak dari itu lagi ya, dari modul GPPS ini saya tinggal ngulang lagi. Ayat yang ke-17, 23. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi mata. Ini level kedua. Level pertama dia dibuang dari gunung kudus Allah, udah dihancurkan, dibinasakan oleh kerub. Ya, itu belum ke bumi ya, masih mungkin di level bawah di sana. Ternyata dia tetap buat dosa di surga itu, ya. Jadi makanya saudara nggak usah heran kalau ini saja dia berbuat dosa, apalagi manusia tanah, sehingga saudara tidak perlu berkata-kata, ya. Semuanya karena kehendak bebas, ya. Baru ini level kedua kan dia dibuang ke bumi.
Ya, siapa yang buang Tuhan sendiri ya, karena sombong. Hikmat, kita di sini ada hikmat, katakan hikmat. Hikmat Tuhan jangan sampai kita musnahkan demi sesuatu. Hikmat kita gunakan untuk takut akan Allah. Ya, saudara Tuhan. Ayat yang ke-18 lagi dihitung lagi ya, terlalu banyak dosanya saudara. Ayat 18, 23. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Ini level ketiga, dibakar, dibuang ke api. Level yang ketiga, ya, inilah yang terjadi kepada malaikat. Jadi sudah jelas ya, angel. Ada kakak-kakak, Tuhan ciptakan setan. Enggak, baca dulu Alkitab. Ya, jadi betapa pentingnya kita dimuridkan. Jadi ketika orang tanya, kita kasih tahu penjelasannya. Ya, jadi angel fotokopi ini baca dulu dari dasar. Jadi sampai nanti kamu materi pemuridnya sampai di level paket C, pemberontakan. Iya Kak ya. Jadi ketika mereka pertama dari gunung Allah, kedua ke bumi, baru yang ketiga ke api. Kan api itu membakar dia dan dia dibuang ke api. Ada yang ke bumi, ada yang ke api, ada yang ke Efesus 6 alam roh. Itu Tuhan tidak ciptakan setan sayang. Tuhan tidak ciptakan setan. Dan kerjaan apa? Jadi malaikat ini waktu mereka dibuang, langsunglah mereka berubah jadi monster-monster yang naga-naga Dracula itu, makhluk yang terkutuk. Dan mereka tidak bisa diampuni. Jadi mari kita jaga hati kita. Ya, dari firman Tuhan ini kita tahu kita bisa menyelidiki hati kita. Kita dari sana kita minta ampun kepada Tuhan kalau ada hal-hal ini ya. Karena Yesus itu rendah hati, ya saudara. Jadi saudara, disinilah terjadi pemberontakan, pengkhianatan itu saudara. Jadi saudara gak usah heran apapun yang terjadi ya. Tugas kita adalah mengasihi Tuhan, memuridkan sampai orang-orang yang kita muridkan memiliki tadi berapa karakter? 10 karakter. Ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah firman Tuhan ya. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi ya. Masih ada waktu 5 menit. Yesaya 14. Yesaya 14. Yesaya 14. Di sini dikatakan Yesaya 14 ayat dari ayat yang ke-12. Dari ayat yang ke-11 Yesaya ya. Jadi dua nabi yang kudus inilah Tuhan percayakan untuk menulis ini ya, nubuat-nubuatan sama malaikat-malaikat. Pengkhotbah pertama Tuhan Yesus adalah Henok ya, kitab Henok. Baru yang kedua Musa. Baru kemudian nabi-nabi yang ada ya, sampai ke zaman hakim-hakim. Semua kitab itu harus saudara baca. Saya sudah baca dari SMP. Saya sudah baca dari SMP. Saudara harus baca Alkitab, saudara khotbah, saudara harus cintai Alkitab saudara. Basic instruction before living. Oke, 11:23. Yesaya 14 ayat 11:23. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, bayangkan aja dari tempat yang indah di Taman Eden, tiba-tiba selimutnya udah jadi ulat-ulat dan dibakar, dibuang ke dalam api. Dia sangat marah. Dia kira dia bisa kembali lagi ke surga, nggak bisa saudara. Dia sangat menyesal. Makanya saya bilang, kita tahu dulu Alkitab, tahu dulu surga neraka sebelum kita berbuat kejahatan atau kebaikan. Ya, sebelum kita berani-berani berbuat pengkhianatan, kita harus tahu dulu Alkitab. Ya, saudara, tidak pernah bisa kembali karena dia level tinggi, udah pelayan. Lain orang kaya orang berdosa sebelah kanan Yesus itu, dia nggak tahu firman, dia bukan pelayan, dia asli orang berdosa. Ya, lebih tinggi lagi kita, lebih tinggi saudara. Ya. Kalau nggak percaya, kenapa Yudas tersisa dia? Yesus tidak marah. Kenapa dia tersisa dan bunuh diri? Ayo, Yesus tidak marah sama dia. Tidak ada lagi kesempatan dia langsung diterkam setan-setan bunuh diri itu, karena dia sudah tahu firman.
Tidak ada. Dia tidak bisa mengontrol itu roh bungkil itu. Karena Lucifer udah tahu firman. Ya, saudara makanya kita jadi pelayan Tuhan itu benar-benar ya, saudara. Ini udah berapa kali dikhotbahkan di jemaat gereja ini ya, saudara. Haleluya. Di sini dikatakan, udah sampai mana tadi kita baca ayat berapa? 12 ya. Oke, ayat 13-23. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, jadi saudara, baru ini yang terjadi kepada wajahnya dan tubuhnya, ayat yang ke-19. Tetapi engkau ingin telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu yang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Ya, jadi inilah dia langsung berubah menjadi monster. Ya, ini pemberontakan yang terjadi di surga. Ternyata kalau kita baca, kita menjelaskan begitu banyak dosa-dosa, kejahatan, pemberontakan, pengkhianatan, kecurangan yang sudah dilakukan oleh para pelayan Tuhan ini. Ya, dan dia berhasil mempengaruhi sepertiga malaikat. Tetapi kitab Wahyu nanti kita akan sambung. Ya, di kitab Wahyu terjadi peperangan dan mereka sudah kalah karena mereka itu sepertiga. Malaikat Tuhan Yesus itu 2/3 bersama Yesus. Saudara ada di pihak mana? Ya, kalau kita ada di pihak Yesus itu 2/3 malaikat. Kalau kita nggak ada di pihak Yesus, taat, loyal dan setia, kita ada di pihak Lucifer, itu sudah kalah, sepertiga sudah kalah, ya. Jadi kita ada di pihak mana? Banyak orang tidak menyadari dia ada di pihak Lucifer, ya. Kita tinggal pilih, ya. Dari Alkitab itu kita tahu, ya. Di kitab Wahyu mereka sudah kalah. Dia melawan malaikat saja, dia kalah. Melawan malaikat Mikael saja dia kalah. Dia sudah dibuang Tuhan. Ya, kalau dia saja tidak ada ampun, ya. Jadi kita dari sini kita tahu Tuhan itu seperti apa. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan serupa segambar dengan Allah, itu Adam dan Hawa, saya baca itu pelajaran Bible study dari murid sana yang ngajar itu ya. Adam dan Hawa itu dia sama seperti Allah. Jadi semua malaikat yang ada di surga itu harus hormat kepada Adam, termasuk malaikat-malaikat ini harus hormat karena dia setara dengan Allah. Malaikat itu tidak diciptakan setara dengan Allah, tapi manusia dari debu tanah si Adam ini dia setara dengan Allah. Hampir ada sudah ada di modul, dia hampir sama seperti Allah. Dia posisinya sama seperti Allah. Malaikat itu ada di bawah Adam sebelum Adam jatuh. Jadi semuanya harus tunduk hormat kepada si Adam. Si Lucy ini tidak mau hormat kepada Adam. Adam itu lebih dari pendeta. Karena dia tidak mau hormat kepada Adam, Tuhan buang dia. Akhirnya dia dendam, dia kirimlah salah satu anak buahnya, si ular kecil, untuk menggoda si Hawa dan si Adam. Jadi kalau Adam saja sudah serupa segambar dengan Allah, dia jatuh tergoda, apalagi kita, ya. Tapi Alkitab menjelaskan, ketika tidak taat, mereka diusir keluar. Kalau hari ini kita taat, kita ada di bawah naungan kerajaan Allah. Tapi kalau kita tidak taat, kita ada di luar kerajaan Allah. Kita nggak bisa bawa firman, ya. Makanya kata Rasul Paulus kepada Timotius, turutilah perintah Allah dengan tidak bercacat celah, sampai penguasa, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, raja di atas segala raja datang memerintah, sampai raja di atas segala raja datang menjemput engkau, menyelamatkan engkau masuk dalam kerajaan surga. Engkau harus menuruti segala perintah Allah tanpa cacat, tanpa celah. Ini nasihat Bapak rohani Rasul Paulus kepada Timotius. Sampai penguasa Yesus, dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, menyelamatkan engkau. Jadi iman kita kepada Yesus, kasih kita kepada Yesus, pengharapan kita kepada
Yesus. Ya, ini pelajaran tingkat tinggi saudara. Sebenarnya saya ngeri ya, tapi kita harus bacakan, kita harus belajar ya. Ini pelajaran dasar. Masih pelajaran 1 C belum selesai, kita akan sambung lagi. Jadi firman Tuhan mengajar kita, mendidik kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran, menyatakan kesalahan kita. Jadi setiap saat kita bisa jatuh. Kuncinya adalah setiap hari kita butuh kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus katakan, semuanya yang sudah kukerjakan itu dikerjakan oleh kasih karunia. Katakan, dikerjakan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita sampai hari ini boleh, dan itu bukan kita yang kerjakan, kasih karunia. Semua yang hamba Tuhan di sini masih tadi itu bukan dikerjakan oleh hamba Tuhan ini, tapi dikerjakan oleh kasih karunia. Kita harus terus minta kasih karunia supaya kita tetap taat. Kita tidak bisa berjalan tanpa kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita angkat pujian, Engkau Bapa yang mengasihi aku. Tuhan sudah buat jalan kita ke surga. Tuhan sudah buat, ya. Tuhan sudah buat jalan kita ke surga, ya. Tetapi kita harus tetap berada di pihak Yesus. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihimu, tanpa pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bagaimana kami Tuhan untuk mengajar orang lain. Engkau Bapa yang mengajariku melalui firman-Mu Bapa, melewati badai langit. Kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa karunia beri. Ada yang mengasihi Bapa seperti Yesus. Ada yang mengasihi firman seperti Yesus anaknya. Ada yang mengasihi gereja seperti Yesus anak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami memiliki kepekaan, kami memiliki hati yang selalu rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu lagi hari ini. Biarlah kami terus berjalan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang selalu menopang kami, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak untung, supaya kami tidak meninggalkan Engkau Bapa. Seperti malaikat-malaikat yang ada di surga, mereka jatuh dan dibuang ke bumi karena hati mereka telah jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami selalu diperbaiki oleh firman-Mu, supaya hati kami selalu dekat kepada Engkau, supaya kami selalu mencintai Engkau apapun keadaan kami, apapun situasi hidup kami, apapun situasi pekerjaan dan bisnis kami Bapa. Itu tidak mempengaruhi kasih kami kepadamu, ketaatan dan kesetiaan kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan dan rintangan yang akan kami hadapi. Oleh sebab itu biarlah Engkau selalu yang menerangi hati kami, Engkau yang selalu menerangi pikiran kami Bapa, supaya kami tidak tersesat, supaya kami juga tidak hidup di dalam dosa, tapi kami hidup di dalam kekudusan, ketaatan seperti yang Engkau berikan. Seperti malam hari ini kami benar-benar sudah diberkati firman-Mu, kami benar-benar sudah dikuduskan firman-Mu, kami benar-benar Tuhan sudah dibimbing oleh firman-Mu Bapa. Karena kami tahu banyak yang
dipanggil sedikit yang dipilih. Kami akan ditampil Tuhan, apakah kami benar-benar gandum ataukah kami jerami. Kalau kami gandum, kami akan tetap bertahan di dalam proses ujian yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Tetapi kalau kami jerami, kami akan jatuh dan dibakar. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami menjadi ranting-ranting yang selalu tinggal di pohon anggurnya Yesus. Biarlah kami selalu melekat kepada Tuhan Yesus, melekat kepada firman-Mu, supaya kami tidak tersesat dan tidak jatuh seperti malaikat-malaikat yang sudah kami pelajari. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami semua yang hadir hari ini sudah diberkati, sudah diperlengkapi. Kami percaya Tuhan, ini adalah sesuatu yang mahal, ini adalah sesuatu yang berharga di dalam hidup kami selagi kami masih hidup di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap berkat-berkat yang ada ini kami pegang baik-baik dan kami bagikan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang diberikan kekuatan, yang terikat sudah dilepaskan oleh kuasa firman-Mu. Terlebih juga berkati buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai terus untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bukakan terus rahasia-rahasia tentang kerajaan sorga, tentang hidup yang kekal, bahkan juga tentang keselamatan yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Kami semuanya sudah diberkati yang hadir hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Kami memberi penuh dengan sukacita dan Engkau mengembalikan sesuai dengan janji-janji Tuhan. Inilah doa kami kepada-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sponsor dia seperti murid-murid Yesus mensponsori pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi, karena dia adalah Bapak Gembala kita ya, karena masih dikasih kesempatan hidup. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dengan baik. Tuhan tidak tuntut kita bisa, tapi yang Tuhan mau adalah persekutuan pribadi. Katakan persekutuan pribadi.
Ya, keintiman persekutuan pribadi saudara menyembah Tuhan di rumah masing-masing, terkoneksi dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, firman dan doa dan firman yang saudara baca dan pemberitaan yang saudara dapatkan. Hanya itu ya, hati kita mengasihi dan mencintai Tuhan, dan firman yang sudah kita baca kita lakukan, pelajaran yang sudah kita dapatkan kita lakukan. Itu nggak minta banyak. Persekutuan intim kita dengan Tuhan, Tuhan mengenal kita dan kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan kita lakukan, kita tunduk taat kepada Allah. Kalau kita ngasal ya doang kita nggak didengar Tuhan. Jadi kita harus taat kepada firman Tuhan. Inilah kasih Tuhan. Kita makin berdiri. Haleluya. Kita akan berusia. Pada sini akan berdoa ya. Oke. Doa singkat. Demikian juga mungkin masalah-masalah kita secara pribadi. Kita doakan bersama-sama. Tuhan mendengar doa orang benar besar kuasanya. Karena doa orang benar ya dengan tekun asalkan kita yakin Tuhan mendengar doa orang benar yang taat dan saleh. Haleluya. Saya berserahkan Bapak Rizky untuk memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Thank you Lord Jesus Christ. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Doa permohonan syafaat kami secara berdoa teman beliau ini yang layak Tuhan, berkat perjemahan ibadah pas pribadi, keluarga lepas keluarga, makan tangga, diberkati kesehatan, diberkati hidup rumah tangga, diberkati pendidikan anak-anak mereka, bahkan apa yang dia bisa bekerja diberkati ya Tuhan, diberkati ya Tuhan, Bapak yang bergembala, khususnya Bapak Gembala, diberkati dalam kesehatan, diberkati ya Tuhan Yesus dalam setiap pelayanan penggembalaan dalam rumah tangga, semuanya Tuhan yang menolong Tuhan yang berkarya, bahkan dalam rumah tangga diberkati keuangan, kebutuhan Tuhan tolong, bahkan juga keempat anak-anak mereka diberkati Tuhan, berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati pemerintah di kota kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, terlebih kami yang hadir saat ini Tuhan yang memberkati Ibu Chandra sebagai tuan rumah di malam hari ini, Tuhan yang memberkati kesehatan, memberkati Chandra dan memberkati seluruh kehidupan keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Doa permohonan kami naikkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua kami yang hadir pada malam hari ini. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Seluruh sahabat-sahabat kami jemaat blessing online maupun onsite, Tuhan Yesus memberkati. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Masukkan mereka supaya menjaga melindungi kami akan bertemu kembali oleh kasih karunia Tuhan di hari yang akan datang. Terima kasih Bapak. Makanan minuman yang akan kami makan Tuhan berkati, kuduskan dengan kuasa firman Tuhan. Berkati Mama Chandra sebagai tuan rumah. Berkati setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Biar Tuhan membangun gereja-Mu di sini, di tempat ini Tuhan akan lahir apostol-apostolnya Tuhan Yesus, prophet-prophetnya Tuhan Yesus, preacher-preachernya Tuhan Yesus, pastor-pastornya Tuhan Yesus, teacher-teachernya Tuhan Yesus, saint, orang-orang kudus, faithful, first people, orang-orang yang taat dan setia, murid-murid Kristus yang sejati dari gereja-Mu ini Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau peace, damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tumben Bang hari ini. Oh gitu ya. Ya baguslah biar diisi di tas. Iya kan? Biar dicas rohnya. Biar kuat. Sini.